anak dari hasil perzinahan tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya menurut jumhur ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juz ke-9, waladu zina la yalhaqu az-zaniya fi qaulil jumhuri. Anak dari hasil perzinahan tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya, ayah yang menzinahi ibunya, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Contohnya seperti Hindun berzina dengan Zaid. Lalu dari hasil perzinahan itu lahirlah anak yang bernama Salma. Salma ini tidak bisa dinisbatkan kepada Zaid, tapi hanya bisa dinisbatkan kepada Hindun. Tidak bisa dikatakan Salma binti Zaid, hanya bisa dikatakan Salma binti Hindun. Salma pun ketika menikah, Zaid sebagai bapak biologisnya tidak bisa menjadi walinya. Begitu juga Salma tidak akan mendapatkan waris dari Zaid, karena Salma itu dari hasil perzinahan antara Zaid dan Hindun. Tetapi Salma masih bisa mendapatkan waris dari Hindun, dari ibunya, meskipun dari hasil perzinahan. Itu menurut jumhur ulama. Tapi menurut sebagian ulama di kalangan Malikiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, sana dijelaskan bahwa anak dari hasil perzinahan masih bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Jadi masih bisa dikatakan Salma binti Zaid. Zaid pun sebagai ayah biologis harus bertanggung jawab kepada Salma dalam nafkah, pendidikan, dan sebagainya, selayaknya sebagai seorang ayah. Hanya saja, menurut sebagian ulama Malikiyah, meskipun masih bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya anak dari hasil perzinahan, ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak dari hasil zina. Zaid tidak bisa menjadi wali untuk Salma. Begitu juga Salma tidak bisa menerima waris dari Zaid, hanya bisa menerima waris dari ibunya. Jadi menurut sebagian ulama Malikiyah, yang gugur itu bukan nasabnya, tapi yang gugur itu pertama adalah hak waris dan kedua adalah hak wali. Yang lainnya seperti layaknya anak dari hasil pernikahan. Hanya dua yang gugur, waris dan hak wali. Wallahu a'lam bishawab.